ketemu kau di pesta-pesta adat bagaimana nanti? Ya kalau udah begini ya enggak lah, paling saling melihat dari jauh. Kalau ke gue aja ya. Karena dari besar kemungkinan bisa ketemu loh. Iya. Acara-acara. Kan sesama Batak kan ya, biasanya ada Iya. acara kumpul-kumpul, ada acara adat. Jadi dia udah masuk dari pintu sini, lu udah lihat dari jauh. Pura-pura nggak lihat aja deh. Hubungan apa-apa kok. Tapi kalau tiba-tiba ada program TV berdua-dua Dua jadi gitu bintang tamu, mau? nggak apa-apa. Siapa takut? Oh, keberanian Bang Hotman Paris ini jangan pernah ditantangin ya. Enggak, maksudnya ya kasus-kasus ya kalau memang kita silaturahmi. Tapi bagus tau Mak. Bang, bagaimana Bang kalau misalkan soal pengadilan mah, Abang mah nggak bakal takut ya. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta-fakta viral soal selebritas dan tokoh publik di tanah air. Karena dengan berita mereka akan tetap eksis di ranah media. Kali ini Bang Pin tetap mengawal kasus Desiree dan Hotma Sitompul yang juga melibatkan Hotman Paris Hutapea. Namun kali ini Bang Mimin akan menyoroti soal perseteruan antara Hotman Paris Hutapea dengan Hotma Sitompul yang sepertinya makin runyam. Kita tahu bahwa kedua pengacara handal ini adalah pengacara asal Batak. Jadi mereka pasti akan bertemu di acara-acara adat yang mempertemukan para pengacara dari Batak atau anggota-anggota keluarga yang dari Batak. Nah, dalam suatu kesempatan Hotman Paris Hutapea ditanya soal perseteruannya dengan Hotma Sitompul dan juga mengapa mengambil kasus perceraian antara Desiree dengan Hotma ini. Nah, bagaimanakah respon Hotman Paris? Apa alasannya sampai dia berani mengambil kasus yang melibatkan sesama pengacara handal asal Batak ini? Dan bagaimana saat Hotman Paris ditantang untuk berduet dengan Hotma Sitompul suatu saat? Yuk simak video ini, like, subscribe, and komennya ditunggu karena selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Tentu banyak yang penasaran bagaimana sebenarnya perseteruan antara dua pengacara handal, yakni Hotma Sitompul dan Hotman Paris. Dua pengacara handal asal Batak ini. Dan sebagai pengacara, apakah mereka hanya berseteru di pengadilan? Kalau di acara-acara yang lain di luar pengadilan tidak berseteru atau biasa saja hubungan sebagai keluarga sesama Batak? Dan ini pun ditanyakan oleh host dari acara TV untuk bertanya bagaimana sebenarnya hubungan antara Hotma Sitompul dan Hotman Paris kalau di luar. Namun Hotma tidak menampik adanya perseteruan itu, dan kalau sudah begini karena sudah menyangkut hubungan perceraian dengan Desiree dan Hotman menjadi pengacaranya dan sudah banyak terlontar sindiran-sindiran baik dari pihak Hotma maupun pihak Hotman, maka mau tidak mau hal ini akan mempengaruhi hubungan mereka meskipun mereka jarang bertemu. Kalau pas ketemu di suatu acara atau pas dalam berada suatu gedung, mungkin mereka tidak akan tegur sapa. Begitu kata Hotman Paris. Ketemu kau di pesta-pesta adat bagaimana nanti? Ya kalau udah begini ya enggak lah, paling saling melihat dari jauh. Kalau ke gue aja ya. Karena dari besar kemungkinan bisa ketemu loh. Iya. Acara-acara. Kan sesama Batak kan ya, biasanya ada Iya. acara kumpul-kumpul, ada acara adat. Jadi dia udah masuk dari pintu sini, lu udah lihat dari jauh. Pura-pura nggak lihat aja deh. Abang, ada kemungkinan nggak aku bisa berdamai gitu? Ya. Ada kemungkinan nggak? Dari awal kan kita tidak pernah menghalangi untuk berdamai. Kalau istrinya hanya masih menunggu, apa hak saya? Apa hak saya? Bagaimana pembagiannya? Itu yang sampai sekarang belum ada kejelasan. Kalau saya sih sudah biasa digugat, dilaporin. Apa? Besok-besok damai ya damai gitu loh. Pertanyaan dong Bang, ini pertanyaan dari netizen. Ya tadi di direct message netizen banyak banget yang nanya. Kenapa klien tuh kan banyak pengacara. Kenapa kira-kira menurut sisi pandang Abang sebagai pengacara, kenapa pengacara yang dipilih sama si ibu adalah Hotman Paris? Kenapa? Ya. Kan banyak pengacara lain. Itu tidak terlepas dari track record dan karisma. Mungkin kalau orang lain yang ditunjuk nggak semeledak ini kan. Gitu. Bukan tapi karena saya pernah baca di salah satu artikel
Apa tuh? Pertanyaan Melani itu nggak bisa dipungkiri. Hubungan kedekatan sudah seperti sahabat saudara. Memang abang pernah berbicara dulu waktu apa? Itu mereka yang datang menyaksikan. Hubungan Maksudnya abang sama dekat gitu sama mereka gitu. Mereka siapa tuh? Mereka berdua. dekat nggak sebelum kasus ini? Nggak dekat. Oh, justru emang nggak nggak dekat. Saja biasa aja, nggak ada Biasa kedekatan aja. apapun. Oh. Bang, maaf, tidak dekat tapi tidak musuhan juga kan dengan Bang. Nggak musuhan, hanya dulu pernah kasus pembunuhan Angelin, Iya, anak-anak yang di perempuan Bali. kecil di Bali. Dia mewakili membela ibu tirinya, Iya. saya membela pembantu yang Iya. yang sangat miskin. Dia karena ibu tirinya memakai pengacara top, akhirnya masyarakat Bali harus dicari yang seimbang Iya, katanya kan. iya, Akhirnya iya. terjadilah perdebatan. Oh. Dan yang menarik perdebatan saat itu adalah ketika timnya dia mengatakan ada darah kan di tempat tidur. Dia bilang itu darah kucing. Saya bilang di pengadilan, Pak Hakim, emang kucing di Bali menstruasi? Saya bilang begitu. Oke, jadi dari kasus awalnya yang akhirnya membuat dalam tanda petik hubungan antara abang sama Nggak ada. abang Hotma. Nggak ada perselisihan paham Nggak apapun ada. karena background kami berbeda. Oh, baik. Saya hampir semua perkara-perkara bisnis Ya. besar. Ya perkaranya sudah ratusan perkara pilot PKPU saya pegang, nggak pernah berhadapan dengan dia. Mungkin bukan lawannya Bang Hotman. mungkin Beda, ya. beda jurusan. Ini beda urusan. Kalau tiba-tiba ada artikel ini bagaimana pendapatnya Bang Hotman ya, kita lihat nih. Kemudian saat Hotman Paris ditanya jika suatu saat ada kemungkinan diduetkan pengacara ini antara Hotma Sintapul dengan Hotman Paris misalnya dalam suatu acara TV, jawaban Hotman Paris seperti biasa. Siapa takut, kata Hotman Paris. Memang Hotman Paris dikenal dengan mental bajanya dan juga perhitungan matangnya saat memilih dan memilah sebuah kasus. Jadi Hotman Paris adalah pengacara yang sangat suka tantangan dalam hidupnya, termasuk mengambil kasus Ibu Desire ini. Ada adrenalin yang terpacu di dalamnya, bukan hanya soal uang. Karena Hotman Paris sudah menjelaskan bahwa dia masuk ke kasus ini bukan karena uang. Juga ya? Emang nggak ada hubungan, nggak ada bermusuhan selama ini. Kalau suatu saat ini berdamai, ya hanya sekedar begitu-begitu, nggak ada hubungan apa-apa kok. Tapi kalau tiba-tiba ada program TV berdua-dua Berdua jadi gitu bintang mau? tamu, nggak apa-apa, Siapa takut? nggak apa-apa, Siapa takut? nggak apa-apa. Siapa takut? Oh, keberanian Bang Hotman banget, mungkin jangan pernah ditantangin ya. Enggak, maksudnya ya kasus-kasus ya kalau memang kita silaturahmi. Tapi Iya. bagus dong, Mak. Bang, bagaimana Bang kalau misalkan soal pengadilan mah, Abang mah nggak bakal takut. Yang ngadepinnya bagaimana Bang tadi? Yang begini kalau... Nah, ini dia nih. Nah, dia yang nonton jawab dia. Ini mereka berdua memang sering berada di pengadilan ya, cuman beda tempat duduk. Kalau Bang Hotman kan sebelah kanan, dia di tengah-tengah terus. Kalau dia kan Tapi jangan pengacara. salah loh. Enggak semuanya orang punya bermental baik untuk ada di dalam kursi Oh terdakwa. iya benar. Cuma dua aja, Fik, gue enggak. Abi cuma bilang Ya, bukan. statusnya, duduknya. Kalau ini kan pengacara, lo kan di pesakitan, ya beda-beda. Iya.